kiamat itu juga cerita, tiap hari itu udah ada kiamat. Kiamat itu akhir hidup kita masing-masing. Bapak jenengan iki kiamat-kiamat. Terus sampean setahun meninggal, sampean tak tuntut dulu jarene tahun 2030 harus kiamat. Tuntutan yang kuburan gak iso kan. Berarti itu dari dahulu kala sudah ada cerita dari Nabi yang pertama atau nantinya ini kiamat kan. Nyatanya kiamat itu hari akhir hidup kita masing-masing atau sebuah akhir apapun kiamat. Ada pertanyaan, Pak, yang masih mengganjal dalam benak saya terkait pertanyaan di alam kubur, Mbak. Apakah benar orang yang meninggal itu nanti akan ditanya oleh dua malaikat, Mbak? Wah, nah itu karena belum mengalami. Jadi apa yang belum mengalami atau belum tahu ya nggak cerita. Kalau azan sekitar nggak ada. Nggak ada ya? Mati sudah lepas putus dengan dunia. Nggak ada siksaan, nggak ada apa. Sudah nggak ada. Dan saya sudah nggak ada. Makanya dengan saya kematian adalah hal yang paling dingerikan semua makhluk, yang paling ditakutkan makhluk, terutama manusia. Okay. Tapi kalau ajaran aliran saya, kematian adalah keindahan yang tiada tara. Karena sudah lepas segalanya, sudah kembali, sudah suci. Makanya orang kalau sudah mati sudah suci, disimbolkan dibungkus kain kafan putih karena sudah suci. Kalau masih hidup masih ada dosa. Betul. Kalau dosa nggak akan kebawa ke sana. Kalau dosa sudah bersih, misalkan sakit keras itu sudah tebusan, sakit setahun 2 tahun itu sudah tebusan. Ini sudah lepas dari dosa, sudahlah kembali, kamu sudah suci. Ya, tuh nggak ada istilah siksa kubur atau itu kan kayak gitu, halusinasi, cerita fiktif. Jadi, yo cerita rakyat. Iya, terus nantinya ini digambarkan mengerikan, seolah-olah itu ada, seolah-olah itu benar. Terus kita kan jadinya takut bener terus. Kalaupun ingin mengajak saudara kita orang itu berbuat baik itu nggak usah ditakuti seperti itu, nggak usah dijanji-janjikan seperti itu. Kita sentuhan penyapaan hati, penyataan jiwa dengan ikhlas, dengan sabar, dengan santai, dengan enak, nanti kan bisa berbuat. Nggak usah dikasih takut-takut seperti itu, nggak usah pakai kekerasan, nggak usah. Sentuhan hati, sentuhan rohani yang diperlukan kita itu. Jadi intinya pertanyaan bagi orang yang meninggal itu hanya rekayasa gitu, Pak. Iya, kalau sudah mati, kalau yang saya ya sudah suci, sudah sukses, sudah suci, sudah habis, sudah selesai tugas dunia, putus dengan dunia. Maka disimbolkan bungkus kain kafan putih. Kalau masih ada dosa ya belum kembali, tidak belum suci kok. Berarti kalau nantinya seperti kita itu di kandungan bumi, lahir suci ke sana. Berarti man roh buka itu hoak ya, Mbah? Nah, itu bahasa panjenengan itu. Nah, ada lagi yang lucu, Mbah. Istilah terompet sangkangkala nih. Bahwa nanti setelah sebelum hari kiamat itu kan nanti ada yang namanya terompet sangkala ditiup. Nah, baru terjadi kiamat. Nah, sebetulnya memang apakah benar seperti jangan-jangan cerita rakyat juga? Iya, kiamat itu juga cerita. Tiap hari itu udah ada kiamat. Kiamat itu akhir hidup kita masing-masing. Bapak jenengan iki kiamat-kiamat. Terus sampean setahun meninggal, sampai tak tuntut dulu jarene tahun 2030 harus kiamat. Tuntutan yang kuburan gak iso kan. Berarti itu dari dahulu kala sudah ada cerita dari Nabi yang pertama atau nantinya ini kiamat kan. Nyatanya kiamat itu hari akhir hidup kita masing-masing atau sebuah akhir apapun kiamat. Akhir kisah habis juga kiamat. Panjenengan akhir hidup ya kiamat. Kiamat itu akhir kita masing-masing. Ya pasti kita harus yakin, percaya kalau kiamat itu ada. Wong kita itu akhirnya akan habis kok. Ya itu namanya kiamat. Kalau ini hancur dunia kan, ya terus nanti bumi hancur lebur. Ya enggak kalau enggak ada perang dunia. Kalau kiamat dari sananya
sudah diciptakan begitu untuk umat terus dihancurkan ya. Kiamat itu dari dahulu sudah ada cerita kiamat nanti ngeramal kiamat nanti wah itu hanya nanti bahaya menakut-nakuti orang nanti jadi trauma ya. Kematian itulah kiamat. Kiamat kita harus yakin percaya bahwa ada kematian ya ada kiamat, akhir hidup kita masing-masing, akhir penyelesaian, akhir segalanya kiamat. Terus jangan mikirkan tentang siksa kubur atau nanti di sana. Yang penting kita berusaha di bagus, baik antar sesama, saling menghargai. Orangnya lah no orang ece. Karena arep tentrem ya yang penting hilangkan rasa iri guys. Katanya hari kiamat itu sudah ditentukan harinya hari Jumat, Mbah. Ini kalau harus nopo mboten, Mbah Mul. Nah, dari anggapan saya nggak ada ketentuan, nggak ada yang mengetahui. Kalau ada yang kitab misalkan, oh hari kiamat ditentukan ini nanti kalau sudah ada golongan seperti ini ada kiamat. Sebenarnya kiamatnya orang-orang itu kebangkitan orang-orang Jawa Nusantara. Nanti kiamat akan berakhir, tetap berakhir. Dimanapun yang banyak umatnya, dimanapun yang banyak pengikutnya itulah sebenarnya yang mengikuti nafsu. Wong apik becik wong anu mesti sithik ngikuti. Karena yang berbuat salah atau yang keliru itu kan pendukungnya banyak, dari bisikan nafsu iblis, nafsu setan. Iblis kan bahasa artinya kan jahat, setan kan buruk itu toh. Perbusutannya ya panjenengan kula niku nggih kadang jadi iblis, kadang jadi setan. Itu pun menyerang kita sendiri dalam nafsu kita sendiri. Tanah suci nang Jawa tanah suci yo. Di kalbu kita sudah tanah suci, kita itu juga tanah, kita itu alam. Karena saya belajar dari alam semesta. Saya hidup menyendiri di hutan. Ya sudah dari alam dan saya dulu ya sering jalan dari guru ke guru, dari kitab ke kitab, dari ternyata satu kesimpulannya hanya satu sudah cukup. Sang Yang Maha Agung, Sang Yang Maha Tunggal itu tidak jauh dari kita, bahkan sudah menyatu dan hidup di dalam jiwa raga kita. Kenapa kita itu kemana-mana tidak menghargai diri kita sendiri? Kalau sudah menghargai diri kita sendiri ya caranya menghargai ya rogo, terus harga diri ing lati, harga rogo ing busana ya busana iku warna-warna mulai disimbolkan macam-macam warna ukuran. Kalau nggawa rogone iso, oh aku ki wong ini, saya gak pantas lah duduk berdampingan dengan seorang pejabat atau orang kaya, saya lebih baik di sini. Iku wis nggawa rogone, iku wis sandangane rogo. Menyadari rumangsa biarpun gak apa-apa iki kene enggak, karena saya merasa dari saat kita salah itu pun sudah menghargai diri, wis busanane dhewe. Kan ada juga yang mengatakan begini, Mbak, bahwa cerita-cerita yang ada di dalam kitab suci agama itu hanya sebuah mitos. Nah, ini sepakat membutuhkan Mbak Mul. Kalau dalam Jawa ya itu yang bikin manusia kok. Jadi ya seperti pujangga kita juga bikin kitab seperti itu. Tapi kalau kitab Jawa itu kan sesuai yang dijalani, sesuai yang dilihat sesuatu. Jadi sambil kadang satu apa itu ditulis berapa hari berapa bulan baru, karena apa, menghayati dari alam, dari diri, dari semua unsur kehidupan yang di dunia yang kita lihat ya. Bisa dikatakan itu sing gawe menungso kok nurut menungso. Nah itu loh. Yo tenak andane itu yo buku cerita, terus dino terus piye. Kalau pedoman mungkin itu kita pedoman, oh tak delok iki pedoman bagus tak lakonan iki. Aja diwaca terus, katane waca entuk amal. Maca iki entuk amal, engko entuk apa dosane engko berkurang. Rano ceritane maca buku kok. Buku kita sendiri wae yang kita lihat itu buku.
lebih lengkap, yang kita lihat itu, yang kita dengar lebih lengkap, yang kita rasakan lebih dahsyat lagi itu. Dan sing diwaca ku ya dolanan iku wis. Ya wis paut. Paut ya. Cerita rakyat ya. Cerita rakyat iku. Terus keluar-keluar wis. Upin-ipin ya. Santen iku enak. Nah, betul. Wah, padahal ngonseki kambil kari kulite tok. Kulite wis ngomong, "Lho, santene enak iki." Padahal lagi kulite. Urung teko bathoke atos wis mundur kok. Wis cerita santen enak, urung marut kambile. Gitu loh. Lah nek wis ngonseki kambil dipecah tek isine kambil ya tak parute, tak perese lah. Meres rogo, wis ngrasake santene lagi cerita. Kambil iku santene enak. Lah iki wong-wong ngono iku sing cerita-cerita iku. Cerita sret nglokop sitok ae kambil kulit sitok sret. Wah enak iki santene. Burung ngero. Kula bahasa-bahasa seperti itu. Terkecoh malahan wis mantep ya wis. Belum pernah merasakan minum toa sudah ngomong haram. Nah, Kan seperti itu Mbah contohnya lagi. enggak ada sang pencipta terus mengharamkan yang dicipta itu enggak ada. Manusianya yang mengharam. Kalau makanan atau minuman yang bikin kita sakit, haram artinya kan enggak boleh. Ya aja mangan. Wah aku kok ngombe tuak lara awakku ya aja mangan, haram. Jangan. Kan artinya kan enggak boleh. Najis juga kotor, jadi jangan dikait-kaitan dengan hukum dan pelanggaran. Betul. Haram atau najis itu. Najis kotor bisa dibersihkan. Najis kan di luar. Misalkan kotoran. Dan najis dalam kita. Yang di ini seperti kotoran. Betul. Nah, yang di dalam. Nah itulah, padahal najis itu adalah perbuatan atau perucapan atau pandangan atau perilaku najis namanya. Misalkan kula pun duwe rokok terus kula nyuwun rokok sampean haram, kamu punya rokok masih minta, enggak boleh. Maksudnya enggak boleh. Nah, haram itu artinya enggak boleh.